Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita upayakan untuk bisa lebih cepat selesai ya untuk semester ini karena saya juga akan boyong dari pondok. Jadi kita mengambil dua pertemuan. Yang ini filsafat peripatetik dan peripatetik Islam, kemudian kita langsung menuju pada filsafat iluminasi dan transendental. Sudah terlihat belum proses ya? Di filsafat peripatetik ini eh, sangat awal ya di dalam filsafat Islam, masuk ke dalam filsafat Islam dan banyak berpengaruh. Satu peripatetik, kedua Platonisme ya yang berasal dari Plotinus. Tapi peripatetik ini lebih lebih cukup berpengaruh. Ibnu Sina sebelumnya Al-Kindi Al-Farabi itu juga peripatetik, Aristotelian. Ya. Ini lambat sekali ya. Awal istilah peripatetik itu dari kata peripatein, berjalan berkeliling ya, kebiasaan Aristoteles atau Aristotel. Juga peripatos mimbar ya. Ya, filsafat Islam memberikan istilah yang berbeda, istilah masyaiyah ya. Masyaiyah sama kira-kira artinya berkeliling ya, berkeliling mengelilingi tempat kelas gitu ya, saat belajar atau saat mengajar ya, saat sesi perkuliahan atau sesi pembelajaran. Jadi penekanannya adalah pada argumentasi silogisme ya, demonstratif, ya, qiyas burhani. Kemudian ya ini yang di para pengikutnya ya selain Aristoteles, para murid-muridnya ya orang-orang yang ini yang apa melanjutkan filsafat peripatetik ini, filsafat Aristotelian. Jadi di dalam dunia Islam, dalam tradisi filsafat Islam, interaksi pemikiran kita, interaksi pemikiran ya umat Islam, sarjana-sarjana Muslim dengan pemikiran Yunani kuno itu mulai di abad ke-7. Dan kemudian abad ke-7 8 itu abad ke-7 abad ke-8 adalah mulai ada gerakan penerjemahan. Kemudian berdiri pusat-pusat kajian ya di berbagai tempat. Ya, ini ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibn Sina, Ibn Rushd ya juga peripatetik atau Aristotelian. Ya, karakteristiknya seperti ini. Eh, jadi elaborasi ya, realitas diskursif, ya dalam dalam konsepsinya, kemudian logika formal menjadi ya, sebagai satu metode utama. Ilmu juga dibagi ya seperti ini, kemudian akal ya, akal, reasoning, jadi rasionalisme. Nah, peripatetik Islam ini mendamaikan filsafat dengan agama. Jadi pertentangan agama dengan apa namanya pertentangan agama dengan ilmu pengetahuan itu sudah ditemukan lebih awal di dalam dunia Islam, di dalam masyarakat imperium Islam sudah lebih awal dan pertentangan itu diselesaikannya dengan eh, ya cenderung dengan damai, ya, cenderung dengan damai. Sementara di masyarakat Romawi Konstantinus ya, Romawinya Konstantinus ketika masuk agama Kristen justru penyelesaiannya adalah dengan konflik ya, maka terjadilah peperangan ya, karena cenderung berakhir dengan konflik. Itu pola sejarah yang terjadi ya.
Tapi kemudian tidak menjadikan keunggulan satu kelompok atas kelompok lainnya. Karena pada kenyataannya hari ini eh, banyak juga orang-orang yang mengaku sarjana Muslim punya punya persoalan juga pertentangan agama dengan ilmu pengetahuan ya, seperti teori evolusi, seperti teori Big Bang itu. Nah, belum selesai, ya. Padahal ada solusinya di sini. Nah ini integrasi filsafat dengan agama ya, mengharmoniskan, ya. Ada 3 dasar argumennya. Ada ya konsep-konsep yang kira-kira ternyata banyak yang sama. Ya. Kira-kira banyak yang sama. Ya, ada ya tentang akal pemerolehan, tentang ya bagaimana akal itu menangkap konsep, ya bagaimana kita ya eh, bagaimana prinsip-prinsip kosmologi, psikologi. Nah, kemudian kan yang menjadi pertanyaan besar yang paling awal memang persoalan ontologinya. Ya, gagasan Ibn Sina, ya. Kemudian tentang eskatologi ya. Jadi alam semesta ini kekal atau tidak? Kekal itu dalam arti apa? Karena alam semesta terus ada. Memang terus ada. Tapi kita kembali pada ini ya, kembali pada eh, prinsip pada ayat yang kita baca terus ya. 17 kali dalam dalam setahun ya. Dalam sehari, 17 kali dalam sehari kita kita membaca ayatnya ya kan, alhamdulillah rabbil alamin. Nah, jadi ada alam semesta itu tidak satu dan ini diakui oleh kita dalam tradisi Islam. Dengan alam semestanya itu tidak satu, maka alam semesta yang mengalami kiamat juga tidak keseluruhan dari alam semesta. Hanya sebagian dari alam semesta sudah kiamat, sebagian lainnya tidak. Usia bintang-bintang itu jarak usianya jutaan tahun. Jarak usianya jutaan tahun kemudian baru tercipta bintang berikutnya. Sementara bintang yang punya karakteristik sama dengan matahari kita juga jarang. Jaraknya juga puluhan tahun cahaya itu paling dekat. Sementara jarak itu jarak tempatnya ya, jarak posisi. Sementara jarak usianya, rentang usianya juga jutaan tahun. Jadi bintang yang lebih muda dari kita dan terdekat, kalau dia lebih muda, dia jutaan tahun lebih muda dari mataharinya kita. Kira-kira proses penciptaannya sampai mana? Kalau ada penciptaan, ada proses evolusi, kira-kira sampai mana? Gitu. Ketika mereka mencapai eh, tingkatan kita, kitanya sudah kiamat. Maka itu kita sudah ada di lubang hitam. Nah, lubang hitam sebagai sebagai kiamat itu tidak tidak bertentangan kan dengan pengetahuan dan dengan agama. Nah, kemudian setelah tadi filsafat peripatetik ya sedikit ya, peripatetik Islam yang menjadi awal ya. Nah, ini dijawab oleh Suhrawardi, yaitu dengan adanya filsafat iluminasi. Ada masalah dalam filsafat peripatetik Islam menurut Suhrawardi. Ya, eh, filsafat ketuhanan divinity. Ini dalam filsafat iluminasi ya, filsafat ketuhanan itu tidak cukup ditelaah, tapi kalau argumentasi dan penalaran. Sebetulnya tidak jauh berbeda ya. Peripatetik Islam, peripatetik dan iluminasionisme di sini sama. Tapi ada yang menjadi ciri khas iluminasionisme atau hikmah isyraqiyah ini memasukkan penyucian jiwa di sini. Kita mencari kebenaran dengan
mensucikan jiwa kita. Jadi mencari kebenaran dengan intuisi, intuisi mistis, pengalaman-pengalaman mistis. Sehingga ketika saya mengalami satu mimpi, ketika itu kiamat, saya bangun di dalam kuburan. Saya bangun seperti saya keluar dari kuburan, seperti saya turun dari tempat tidur, hanya kebalik aja prosesnya. Prosesnya kebalik, kebalik kan kalau kita mau turun dari tempat tidur kan tempat tidur barangkali di atas ya. Kalaupun tempat tidurnya di bawah, kita kan nggak perlu naik dari sebuah lubang, tapi kita naik dari sebuah lubang sini. Jadi eh, berjalan pada dinding kuburan itu berjalan biasa kayak jalan biasa, kemudian dari tadinya vertikal jadi horizontal kembali ketika sudah mencapai sudah mencapai ujung ya. Kemudian di luar ya semua juga sudah bangkit. Jadi tidak ada kita ceritanya dilemparkan dari lubang kubur enggak. Tapi bangun biasa, bangun kayak bangun tidur, bangun terus ya bangun ya, ya naik. Itu adalah bagian dari pengetahuan itu loh. Vision itu ya. Ru'yah itu. Bagian dari pengetahuan. Pengalaman mistis itu. Tapi ya orang ketiga ya di sini ya kan memiliki pengalaman mistis mendalam seperti para sufi tapi tidak mempunyai kemampuan untuk mengungkapkan itu ya. Yang kedua adalah yang nalar diskursifnya ada tapi tidak punya pengalaman mistis yang mendalam. Ini yang ketiga inilah yang dimaksud oleh Sohrawardi ya, berkaitan dengan pencari kebenaran. Ya. Memiliki pengalaman mistis, mendalam, otentik, memiliki juga kemampuan nalar dan bahasa diskursif. Ya, salah satu contohnya oleh Surawardi adalah Plato. Jadi terkait dengan kenabian Sokrates, bahkan kenabian Plato itu perdebatannya sampai ya, apakah Sokrates maupun Plato atau keduanya adalah nabi, itu bisa ya bisa enggak dan memang tidak pernah dapat dijawab. Karena yang pro itu begini, yang kontra itu begitu. Pengalaman mistis ini penting menurut filsafat iluminasionisme. Filsafat iluminasi. Ya, iluminasionisme itu pencerahan. Ada gradasi ya, sama dengan filsafat hikmah mutaliyah, gradasi wujud juga, tapi ini pencahayaan. Ya, jadi kita adalah pancaran-pancaran. Ya, Syekh Al-Isyraq ya, Syihabuddin Yahya bin Habash bin Amirak As-Surawardi. Syekh Al-Maktul atau Syekh Al-Isyraq. Karena dia dibunuh ya. Karya-karyanya seperti ini kita salah satunya tentu Hikmat Al-Isyraq sendiri. Ya. Nah ini metodologi ya dalam kitabnya kitab Hikmat Al-Isyraq Hikmah Al-Isyraq itu ada ya alasan-alasan kenapa dia menulis, kemudian metodologinya ya 4 tahapan itu aktivitas-aktivitas itu ya. Dan mengasingkan diri halwat ya halwat puasa ya kemudian ya tahapan-tahapan berikutnya ada saat-saat Tuhan memasuki wujud manusia ya artinya ini kan ketika kita baca hadis Allah turun ke langit bumi kan kira-kira bukan bukan suatu yang tekstual. Allah turun ke langit bumi, apakah buminya datar ataukah bumi bulat ini yang dimaksud. Nah, begitu pula ketika Allah memasuki wujud manusia, ya tidak boleh kita memahami sebagai sesuatu yang tekstual, yang
begitu saja ya. Pembangunan suatu ilmu ya. Kita bangun suatu ilmu penulisan. Ya, penulisan kita menurunkannya ke dalam bentuk tulisan. Ya, ada urutan eh, ini kok ya, urutan pembelajaran. Ya. Sama ya seperti Plato ada pengetahuan bawaan. Ya. Nah kemudian filsafat transendental atau hikmah mutaliyah, teosofi transendental. Yang mulai sadra Sadruddin Muhammad Asyirazi. Sadruddin Muhammad Syirazi. Dia putra salah seorang guru Fars pada masanya ya. Lahir di Shiraz ya. Pusat ilmu pengetahuan juga pada masa itu di Iran. Sekarang juga ya sepertinya ya. Kemudian belajar di Isfahan ya, yang mendirikan bangun teosofi atau filsafat transendental. Ini tokoh-tokoh yang menjadi inspirasinya yang kemudian ia ia sintesakan pemikiran-pemikiran. Nah, Lasfar al-Arba'ah ini yang menjadi salah satu sebuah maklum opus dari Mullah Sadra yang mengakui keutamaan wujud, ya, menggagas konsep wujud mental, eh, esensi hadir tapi wujud yang tetap yang utama. Ya, esensi bisa bisa ya hadir apa dia agak hadir duluan. Nah, Mullah Sadra ini menjembatani persoalan keutamaan wujud dengan keutamaan esensi. Ya, pembagian esensi ya. Eh, eh, dari kemanugalan wujud ya. Menempatkan titik tumpu eksistensi itu pada Allah, bukan pada selain Allah. Nah, filsafat Barat modern meletakkan eksistensi itu titik tumpunya pada manusia. Jadi eksistensi manusia yang lebih utama. Ini makanya antroposentrisme mereka itu. Nah, ini tabel perbandingan yang bisa dilihat ya. Seperti apa namanya antara Ibnu Sina, Surawardi, Ibnu Arabi dan Mullah Sadra. Ketika membahas eksistensi, esensi, hubungannya antara eksistensi dengan esensi, struktur realitasnya, metodik ilmuannya, ini saya mencoba untuk uh, memparafrase ya, dari tabel yang ada. Gerak substansial, ya. Penciptaan itu kan menggunakan kata perintah, ya. Eh, jadi Allah tuh hanya memerintahkan saja, tidak bergerak. Ya Allah tidak bergerak, ya, tapi hanya memerintahkan untuk terjadi. Siapa yang terjadi? Siapa yang menjadi? Nah, itu. Jadi bukan Allah menciptakan dengan kedua belah tangan karena tidak seperti manusia. Jadi makhluk nah kalau berdasarkan ini ya, saya mencoba untuk memberikan satu penalaran ya. Makhluk Allah yang melahirkan Adam dan Hawa tidak bisa disebut hewan. Dia bukan hewan apa dong? Tumbuhan. Ya bukan tumbuhan juga. Bukan tumbuhan, bukan hewan. Gak bisa dibilang ini tumbuhan atau hewan. Ya, enggak dua-duanya. Walaupun bentuknya seperti hewan. Walaupun punya sifat-sifat seperti hewan. Tapi apakah itu hewan? Bukan. Saya nggak mau mengatakan yang makhluk yang melahirkan itu, sekalipun dia melahirkan hewan juga. Selain Adam dan Hawa. Selain ibunya Adam dan Hawa. Karena ibunya Adam dan Hawa melahirkan Adam dan Hawa, ya jelas bukan hewan. Tapi juga bukan manusia. Bukan bukan tumbuhan. Itu udah makhluk. Makhluk Allah. Kalau bukan makhluk Allah apa? Memang sudah diciptakan untuk itu.
Nah, itu. Eh, ini ya, kita sudah mencapai dekat dengan akhir ya. Dekat dengan akhir. eh, eh, Masih ada pertemuan lagi ya? Atau ya masih ada ya? Masih ada pertemuan lagi. Kita lihat nanti pada minggu berikutnya masih ada 2 pertemuan lagi yang akan kita coba untuk lakukan pertemuannya eh, secara apa double juga, dua pertemuan dalam satu waktu. Silakan teman-teman kalau ada yang mau memberikan tanggapan. Izin Pak, Ya silakan. Ustaz tertarik tadi masalah ibunya, ibu Nabi Adam dan Heeh. Hawa. Ya. Bapak, Ustadz tadi bilang bahwa bukan hewan, tapi bukan manusia. Saya tertarik ketika Ustadz tidak menyinggung nama malaikat atau jin itu. Jadi kira-kira apakah memang ada kemungkinan ada makhluk selain itu, Ustadz? Ya, kita nggak bisa mengatakan itu hewan atau tumbuhan itu loh. Kita nggak bisa mengatakan itu hewan atau tumbuhan karena Allah yang tahu siapa apa ya. Eh, Konsep itu kan penamaan. Kita butuh konsep itu ya. Kita butuh konsep. Maka kenapa ada yang menyebut ya sama sejenis kera ya. Sejenis kera. Darwin kan menyebutkan sejenis kera. Harari juga menggunakan istilah sejenis kera. Karena bentuknya, itu kan bentuk ya. Wujudnya atau apa formanya ya, formanya. Surah itu surah, forma. Bukan bukan asli. Kalau kita melihat mengatakan apakah ia sejenis karya memang mirip dengan artinya ya hominide ya pada umumnya kelihatan seperti itu. Tapi apakah bisa kita menyebut itu hewan? Apakah bisa kita menyebut itu hewan? Hewan itu dalam arti gini, kita punya batasan kalau memang menggunakan batasan biologi modern, yaitu hewan. Tapi saya tidak ingin menggunakan batasan biologi modern. Karena makhluk sebelum adanya spesies-spesies yang kita kenal 10.000 tahun terakhir, itu spesies yang di atas, ya spesies yang di atasnya, sifatnya kan diciptakan untuk menjadi untuk menjadi apa wajib wujud bagi spesies yang ada sekarang 10.000 tahun ini. Dan itu sudah selesai 10.000 tahun namanya. Bukan selesai ya, tapi sudah cenderung lebih stabil. Sudah tidak ada apa ya, sudah berakhirnya zaman es terakhir. 10.000 tahun tidak ada lagi tanda-tanda terjadinya zaman es berikutnya dalam 10.000 tahun lebih belakangan. Dan bisa dilihat tanda-tanda lainnya. Sehingga dengan demikian berarti ini kira-kira ya kita nggak tahu makhluk yang di atas itu seperti apa. Ada cara kita bisa mencari ya, mencari fosil-fosil bisa ya, termasuk ada yang menemukan ada primata terbesar di dunia di wilayah Sundaland sebelum eh, terciptanya kepulauan, masih satu pulau, satu daratan besar ya sebelum adanya kepulauan. Tapi kita nggak bisa menyebut makhluk-makhluk itu yang makhluk lebih awal dari kita itu, lebih awal dari primata modern hari ini sebagai sesama hewan gitu. Saya nggak mau mengatakan sebagai sesama hewan. Mereka punya punya level di atas kita lah. Secara filosofis bentuknya atau bicara biologi modern mereka hewan, iya oke. Tapi kita nggak bisa menyebut mereka hewan. Bukan hewan. Kenapa? Karena filosofisnya nggak bisa menyebutkan itu hewan, gitu loh. Ustadz,
Jadi gimana tentang konsep Adam turun dari surga itu, Ustaz? Jadi surga itu sebetulnya tetap di dunia ini. Gini, saya melihat kita punya punya batasan ini sadrian ya, sadrian ya. Eskatologi sadrian itu kan kita punya batasan surga dan neraka yang ada dalam, dan itu fakta, ternyata ada ini kok, ada sejumlah ini qaul kayaknya ya, qaul dari para sahabat dan para tabiin. Eh, jadi para sahabat juga tahu di mana letak-letak eh, para sahabat juga tahu di mana letak-letak dari yang disebutkan oleh Al-Quran maupun yang disebutkan oleh hadis-hadis Rasul. Misalnya di mana jahanam, di mana neraka ini, neraka itu, di mana surga ini, surga itu para sahabat tahu. Tapi tidak seluruhnya di buminya kita. Artinya bukan tidak seluruhnya di bumi. Kan planet, ada berapa planet sekarang? Ada 8 planet utama ya. Ada sejumlah lagi kecil, planet kurcaci atau mikro ya, mikroplanet. Kemudian ada asteroid, ada komet, ada meteor, itu semua keluarga besar matahari kita, keluarga besar tata surya kita. Dan di dalam keluarga besar tata surya kita, kan kita akan kembali. Awalnya kita satu, kemudian kita akan kembali. Nah, di mana Adam di surganya? Turun itu bukan turun, kalau ada salah satu mufasir ya, memang mengatakan turun itu bukan turun dari satu satu luar angkasa gitu, enggak. Turun itu bukan dari luar angkasa. Turun itu maksudnya dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Saya nggak tahu apakah ada penelitian filosofis dulu ya sebelum. Pernah nonton ini nggak, film 2012? Ya, akhir Nah, akhir film film kiamat. 2012 itu kan tiba-tiba di akhirnya, di penghujung film itu kan eh, puncak bumi dari tadinya Gunung Everest berpindah ke Tanjung Harapan setelah terjadinya itu kiamat itu, kiamat yang eh, bangsa Maya itu berpindah ke Tanjung Harapan. Tanjung Harapan di mana? Tanjung Harapan di Afrika. Afrika. Hmm. Nah, berpindahnya ke Tanjung Harapan, nah kira-kira pada saat itu kan masih zaman es ya. Ada yang tadinya kedudukannya tinggi dan itu subur dan banyak tanaman dan cenderung aman, kemudian turun, turun. Adam dan Hawa turun ke wilayah lain, out of Afrika. Jadi ihbitu ihbitu itu ya, kulnah bitu minha gitu. Ihbitu minha. Eh, Qulna bitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum itu Pak. ya, Al-Baqarah ihbitu itu 1. artinya apa aja, Bang Manaf, coba. Ihbitu itu bisa turun sama Bentar, saya lupa. satu lagi tuh. Kita saya buka lisanul Arab. Turunnya itu turun apa saja? Ada macam-macam turun ya dalam bahasa Arab. Ada macam-macam turun. Dalam bahasa Arab ada bermacam-macam ragam turun. Turun itu apa aja? Turun itu apa saja? Ada di kamus Al-Munawir. Secara pencahayaan saya udah bagus belum ya? Nggak begitu cakep ya? Sudah Pak, cukup Pak Hah? pencahayaan. Sudah cukup pencahayaannya. Ya ya. Gimana Bang Manaf? Sudah ini? Apa saja bahasa Arabnya? Apa saja makna ihbitu itu?
Di sini itu makna ihbitu yang pertama itu turun dari tempat yang tinggi gitu. Terus ada eh, dia itu kan tadi kan tempat ya. Kalau ini kondisi. Jadi kondisi turun dari posisi yang mulia, derajat yang mulia ke keburukan. Terus ada juga ad-dukhul wan nuzul ila balad. Jadi masuk atau turun ke satu negeri. Jadi berpindah dari satu negeri ke negeri lain. Gitu. Jadi maknanya ada tiga di sini. Ihbitu. Ada Jadi ke negeri turun, lain. ya. Terus Jadi apa? ada turun. Jadi maknanya ada tiga, Pak. Ada turun dari satu tempat yang paling tinggi ke tempat yang rendah. Ada Ke tempat turun lain. dari derajat tertinggi ke derajat terendah. Ada turun dari masuk dari satu negeri ke negeri yang lain. Begitu, Pak. Karena Nabi Musa menyebutkan ihbitu Misro, ihbitu Misro. Suruh dari satu negeri ke negeri lain ya. Itu ketika Bani Israel nggak mau, cuman ini makanannya cuman ini nggak bisa mensyukuri itu, nggak bisa bersabar dengan satu makanan saja. Pengen yang macam-macam makanannya, ya sudah ihbitu kan, ihbitu. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, ihbitu. Ya, juga turun dari derajat satu ke derajat lain yang lebih rendah. Turun dari satu tempat ke tempat yang lebih rendah. Ini berarti kan dengan demikian dari tiga makna itu menunjukkan ihbitu itu bukan turun dari luar angkasa ya. Dan juga yang menyatakan berpindah dari satu keadaan yang lain, Pak. Ya, itu artinya kan dengan demikian ya tidak ada tidak ada apa istilahnya tuh. Jadi kira-kira tidak ada apa istilah turun dari luar angkasa itu nggak ada gitu loh. Manusia turun dari luar angkasa. Nggak ada turun dari luar angkasa. Mungkin yang jadi pertanyaan atau yang harus kita kritisi ini kan manusia kan hidup di beberapa alam nanti ya. Pertama itu kan ada alam apa namanya? Alam penciptaan. Dari alam penciptaan ini kan kita masuk ke alam namanya kalau di kita alam kandungan. Setelah alam kandungan baru masuk ke alam barzah. Dari alam barzah baru masuk ke alam akhirat. Nah, setiap perpindahan alam ini kan ada pintunya. Kalau kita analogikan itu seperti pintu, tapi ada sebuah proses perpindahan. Nah, yang harus kita tanyakan ini, bagaimana proses perpindahan Adam dari alam ruh, karena kan ada pasti dari alam alam ruh gitu, menuju alam nyata gitu, alam dunia. Apakah melalui proses yang berbeda dengan kita atau melalui proses yang sama dengan kita gitu? Ini Karena ada lagi? terus juga Pak, sama satu lagi nih saya yang agak mengganjal sedikit ya tentang konsep Bapak tadi yang eh, Nabi Adam itu dilahirkan. Kalau di sini kita bisa eh, apa namanya teliti tafsir Al-Quran dari sisi semiotik ya Pak. Kalau Nabi Adam itu Allah itu menggunakan kata kholako. Sedangkan bumi atau dunia dan beberapa ciptaan lain itu di sini Allah menggunakan kata ja'ala. Nah, kata kholako di sini berarti kan Allah menciptakan satu hal yang baru yang yang belum pernah ada sebelumnya gitu. Sedangkan kalau kata ja'ala di sini Allah berarti menjadikan sesuatu yang belum pernah ada tetapi apa namanya? Allah melibatkan campur tangan makhluk lain. Jadi kalau saya lihat dari sisi tafsir semiotik ya dari bahasa.
dari kebahasaan. Jadi Nabi Adam itu diciptakan langsung, Pak, tanpa perantara gitu, memang betul-betul tidak ada ibu dan bapak. Sama halnya dengan Hawa. Tapi ketika bumi itu diciptakan itu melalui campur tangan makhluk ya, seperti teori Big Bang itu kan apa namanya? Ya, itu. Alam itu evolusinya ada gitu. Hmm. Teori evolusinya itu ada. Itu yang bagi yang di mana ayat yang menyebutkan khalaqo Adam dan di mana ayat menyebutkan ja'ala. Ketika ayat 30 surat Al-Baqarah itu kan ja'alu fil ardi khalifah. Ya. Nah, ketika sudah di buminya itu pakai ja'ala, Pak. Terus juga kan yang dinisbahkan itu atau yang dimaksud itu kan Khalaqo basyaro. khalifah. Khalaqo basyaro kalau nggak salah. Kalau Nah, khalaqo itu basyaro. Nah, iya, basyaro itu, Bang Manaf, yang dimaksud itu basyaro itu apakah basyaro itu Adam atau bukan? tapi di si ayat lain juga Allah ketika ada iblis yang tidak sujud, astakbarta lima khalaq tu biadai. Apakah kamu tidak mau sujud dengan apa yang aku ciptakan dengan tanganku gitu. Namun kita Lima latas paham. lima latas judul lima khalaq tu biadai gitu. Jadi kenapa kamu nggak sujud dengan apa yang khalaqo di situ kan aku ciptakan. Nah kan kalau bumi itu kita lihatnya semua itu ja'ala gitu. Saya nggak menemukan Iya, kata daya itu maksudnya dengan kekuasaanku ya dengan secara kekuasaan langsung ya. secara langsung. Jadi Ya, tidak ada campur tangan. apakah itu adalah Adam dan Hawa itu sendiri ataukah apakah itu adalah yang dimaksud sebagai ibunya tanda kutip ya dari Nabi Adam. Itu yang menjadi perdebatan Bang Manaf ya. Apakah itu langsung Adam atau itu ya. Tapi yang pertama tadi apa? Yang sebelumnya tadi? Yang mana Pak? Yang ja'ala atau masalah khalaqah Tadi atau yang sebelumnya tadi? Tadi kan udah ada dua itu kan? Ada dua. Oh ya, yang inna ja'alna khalifatan fil ard. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan fil ardi khalifah. Nah, ini juga kalau dari sisi bahasa ini saya coba menafsirkan dengan dari sisi semiotik ya Pak ya, dari sisi bahasa ya. Karena kan dari di filsafat ilminasi tadi juga apa namanya wahyu ini tidak bisa dipahami secara apa namanya tekstual dan juga apa namanya harus dipahami dengan secara logis gitu. Nah, di sini kan katanya ja'ilun gitu. Ja'ilun itu kan berarti Allah di situ memposisikan dirinya sebagai ja'ilun. Ja'ilun itu pembuat atau pencipta gitu. Tapi kan kata yang dipakai itu ja'ala sama dengan ja'alna fil ardi khalifah ini satu suku kata yang dipakai untuk menciptakan dunia gitu, menciptakan bumi dan langit gitu. Dan juga di sini apa namanya? Jadi Allah ketika menjadikan khalifah ini ada campur tangan makhluk lain sebetulnya, gitu Pak. Ini dari semiotik ya Pak ya. Tapi kan tafsir itu kan banyak ya metodenya ya. Dan juga pendekatannya lebih banyak. Ini saya mengemukakan pendapat saya aja gitu. Ya. Ya, itu salah satunya begitu. Nah, perdebatannya di situ. Perdebatannya terkait itu. Ya, itu ya. Ada lagi? Cukup? Iya, sama satu lagi Pak. Ini yang jadi problematik juga itu saya baca di tafsir Jalalain itu ada kan kita tahu kedua anak Nabi Adam ini yang bertengkar ini kan yang saling membunuh itu kan didasari dengan karena sesembahannya si Habil itu ditolak gitu. Persembahannya Habil ditolak sedangkan persembahannya Qabil itu diterima. Persembahannya Qabil yang ditolak.
Oh, Iya, pertumbuhannya kebalik kopi. kebalik. Kebalik itu. Kebalik ya, maaf. Iya, jadi nah itu kan nggak mungkin gitu dari satu kejadian itu timbul rasa iri gitu. Nah, di dalam tafsir Jalalain itu dijelaskan bahwasanya ada sentimental yang dihadirkan sebelum adanya pembunuhan, yaitu bahwasanya si Qabil itu mengakui bahwasanya kami itu anak surga, sedangkan kalian itu anak bumi. Jadi ada ini secara tafsir dari tafsir Itu Jalalain di aja jalan dulu. lain ada ya? Ada Pak. Jadi apa namanya si Qabil dan satu lagi yang cantik itu kan Habil, Labuda, Qabil Hmm. yang Kobil, Ikrimah, Kobil, Ikrimah. Kobil itu pengembarannya lebih cantik. Ya, itu Qabil Ikrimah ceritanya ya. itu. Iya, Qabil Ikrimah itu dilahirkannya di surga gitu. Jadi ada ini periwayatan aja dari Ya. tafsir Jalalain gitu. Itu ada sentimental seperti itu, Pak. Makanya terjadilah pembunuhan atas dasar kecemburuan tadi gitu. Didasarinya apa namanya? Kami itu anak surga, kalian itu anak dunia gitu. Ini ya oke. Ya, tapi saya nggak tahu ya, belum. Saya kira kayaknya ada saya atur jalan lain kayaknya nggak gitu, nggak apa saya salah belum belum baca itu ya. Tapi gini, kita melihat penciptaan itu ya tadi dalam filsafat iluminasi maupun filsafat hikmah muta'ali ya. Proses penciptaan itu ya gradasi tadi. Dan itu keseluruhan, tidak ada pengecualian di situ. Justru Mula Sadra itu mendamaikan antara teori evolusi, teori Big Bang dengan ayat-ayat Al-Quran. Tapi kalau saya Pak menangkap yang hikmah muta'ali ini kan dari satu ayat Allah itu kan yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berikan hikmah, dari sini mungkin saya bisa mengartikannya hikmah muta'aliyat gitu. Faqad utiya khairan katsira, maka telah diberikan semua kebaikan, eh, satu pemberian apa semua seluruh kebaikan gitu. Dan mungkin dari sini ilmu gitu. Muta'aliyah ini kan kita kan membuka apa namanya tadi tuh tentang hakikat. Ya betul ya Pak ya, tentang hakikat ya. Jadi kita di sini ada diberi pemahaman khusus yang hampir seperti Nabi tapi tidak melalui wahyu, tetapi melalui logika, Antara lain gini, melalui penyucian jiwa. saya sudah pernah, sudah saya kasihkan ke teman-teman belum ya? Kayaknya udah. Jadi ada satu ini ya, satu apa? Ada satu apa istilahnya? Ketika di kelas ya, di kelas itu sedang kami kami belajar itu ada satu satu tentang membuktikan Tuhan, keberadaan Tuhan itu secara logis, dan itu jadi kita mempraktikkan ya, ada praktiknya waktu itu ketika belajar mata kuliahnya adalah ini tentang hikmah Isyraqiyah. Nah ini kan ini pembuktian eksistensi Tuhan. Ini saya taruh di ini saya di channel saya potongan dari video perkuliahan ya, sekitar 10 menitan ya. Itu saya taruh di grup ya, atau gimana soalnya bisa juga ditaruh di sini. Teman-teman tidak bisa saya kasihkan secara
apa istilahnya saya masukkan di siaran ini, karena kalau di rekaman ini kita kan Zoom ini grup Zoom ini kan kita akan kita rekam dan akan saya unggah. Jadi kalau teman-teman kalau saya buka di YouTube kemudian saya share, sama aja dengan saya membuka itu nggak bisa saya share secara umum. Sengaja potongan itu sekitar 10 menit tadi tidak saya share secara umum, nggak mau saya. Dia harus orang-orang tertentu. Artinya kayak di ruang kelas ini boleh gitu ya, atau kemudian dia kan 18 plus 18 tahun ke atas untuk ininya ya. Jadi nggak boleh anak kecil menonton video bagaimana membuktikan Tuhan secara rasional karena belum waktunya. Secara tumbuh kembangnya belum saatnya. Kemudian juga nggak boleh disebarkan secara sembarangan karena takut kalau semua orang bisa melihat nanti khawatir menjadi kontroversi dan sebagainya. Iya Pak, karena ini kan kita kan saya setuju juga dengan itu Bapak ini masalah tidak menyebarnya ilmu ini kan. Karena kan ilmu kalam itu diharamkan itu sebetulnya untuk ini Pak, orang-orang yang awam dan Iya, akan ini saya takutnya jatuh ke doktrin gitu Pak. Kalau ini kan kita kan sedang belajar video filsafat gitu. pembuktian eksistensi Tuhan itu saya taruh di chat sama di ini ya, di grup ya, di grup WA. Baik, Pak. Mau tanya, Pak, Ya silakan. terkait tentang di slide yang menyatakan pencarian kebenaran kan ada 3 pencarian ya, Pak ya. Pertama adalah seperti Sufi itu menggunakan intuisi, yang kedua adalah menggunakan nalar, berarti kan secara burhani, dan yang ketiga adalah menggunakan 2 metode, dua-duanya, Pak ya. Tapi dalam Islam itu kan dikenal ada istilah bayani, ada istilah burhani, dan adalah istilah irfani ya, Pak. Kalau bayani itu kan secara tekstual literal, makanya tadi mengkaji secara bahasa nanti tidak tadi itu mengkaji terkait tentang itu arti turun, terus juga terkait tentang yang kedua itu kan secara burhani kan secara nalar, Pak. Dan secara irfani itu kan secara intuisi, dan intuisi kan sifatnya subjektif, Pak. Tapi kenapa dijadikan terkait tentang salah satu metode pencari kebenaran, Pak? Karena kalau dalam Islam itu kan digabungkan dengan 3 hal ya, Pak ya. Pertama burhaninya, ya kan. Tadi kan digabungkan ya, rasio intuisi itu dan Ya wahyu. cuma tidak memasukkan istilah tekstual ya, Pak, secara burhani. Secara bayani, Bayani. secara bayani. Bayani Ya. itu kan bayani itu kan bayan itu sendiri adalah sudah kata bayan itu kan sudah bukti ya artinya. Ya, penjelasan ya. Kalau cara Ya artinya kita gini. lihat, Kalau secara tekstual ya jelas teks itu gini loh. Teks itu bukan sesuatu yang bisa langsung dibaca. Al-Quran itu ya saya udah pernah nanya kan itu masih di sini bukan sih? Apa semester sebelumnya? Al-Quran itu teks wahyu. Semua teks suci itu ya ambigu. Ambigu itu baik atau buruk? Ambigu itu baik, ambigu itu positif. Kalau ambigu itu dipahami sebagai negatif ya diketawain sama tembok Al-Azhar. Ya. Itu tembok kampus pun tertawa kalau Anda bilang ambigu itu jelek, buruk, negatif. Itu tembok kampus tuh ketawa itu. Ambigu itu baik. Ambigu itu kan punya lebih dari satu makna. Nah, teks itu kan punya lebih dari satu makna. Kalau tekstual itu bukan kata-kata perintah itu. Kalau misalnya saya minta tolong ambilkan gelas, itu pasti nggak boleh ambigu. Ambilkan gelas, maka gelas yang diambilkan. Nggak boleh kemudian ambilkan meja, ambilkan kursi, ambilkan batu bata dan sebagainya, nggak boleh. Tapi kalau ketika itu kita teks tentang penciptaan manusia, tentang penciptaan alam semesta, ya itu ambigu. Tentang Nabi Musa, kisah-kisah Musa, Bani Israel, itu ambigu. Kalau nggak ambigu, nggak bisa ditafsirkan. Gimana mau ditafsirkan orang dia nggak ambigu kok? Pasti. Ya, nggak bisa. pertanyaannya adalah 3-3 itu harus seimbang atau bagaimana, Pak?
Dilihat itu tadi ya, ada tabel itu kan ada urutan. Ketika sesuai urutannya, itu membacanya sesuai urutannya. Kalau yang di awalnya rasio, kemudian intuisi, ya intuisi dulu baru wahyu. Kalau wahyu dulu ya wahyu setelah wahyu baru intuisi. Tergantung dia mana dulu. Jadi yang mana yang di depan. Bukan bergantian ya, tapi urutan dalam satu kali kita mempelajari sesuatu. Intuisi itu nggak apa istilahnya, sesubjektif yang kita kira. Intuisinya bukan intuisi, intersubjektif paling enggak ya. Kalau subjektif kan ya mungkin nggak selalu bicara intuisi. Kadang insting ya atau apa ya sekedar keinginan saja, bukan intuisi. Jadi izin maksudnya menambahkan lagi Pak, mungkin yang dimaksud Pak Imat itu eh, ini jadi begini Pak Rohendi. Maksudnya intuisi itu agar nggak subjektif itu di sini ada perbedaan pemahaman gitu. Ada perbedaan revolusi kognitif di manusia. Nah, maksudnya biar nggak terjadi subjektif di sini kan, kalau dari penafsiran wahyu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad itu kan sudah jelas ya. Karena kan seperti Pak Imas bilang di pertemuan lalu itu kontemplasi atau imajinasinya Nabi itu berbeda dengan kita gitu. Nah, sama juga dengan para penafsir Al-Quran yang sekarang ini. Mereka itu ada kriteria yang harus dipenuhi sebagai tafsir itu. Mereka mempunyai namanya ilmu. Bentar saya cari catatannya dulu. Coba. Oh iya, ilmu mauhibah. Jadi ilmu mauhibah itu adalah kemampuan seseorang yang diberikan oleh Allah untuk menafsirkan ayat Al-Quran sesuai yang diinginkan oleh Allah sendiri. Nah, ini juga terdapat dalam Al-Quran juga, di kitab Mabahis juga disinggung juga, Syekh Manaul Qatan itu, mereka itu adalah ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang sudah melaut keilmuannya, sudah meluas atau melaut mendalam keilmuannya. Ini nih yang jarang kita apa namanya kita telusuri atau kita pahami. Jadi penafsiran yang dilakukan oleh ahli tafsir, ulama itu berbeda dengan tafsiran yang kita lakukan gitu. Dari paradigmanya juga berbeda. Makanya di sini kan kenapa nggak jadi subjektif, karena tadi ada paradigmanya ya Pak Imat ya. Apakah dia institusi dulu atau Intuisi esensi dulu atau dulu? yang Ya. eksistensi dulu apa esensi dulu? Eksistensi dulu atau Nah, iya, manusia itu berpikir dengan paradigma. Jadi berpikir kritis itu bukan berpikir kritis bukan menolak ya, bukan asal menolak. Tapi ada caranya ya. Ada caranya, ada metodenya ya. Berpikir kritis itu maksudnya berpikir mandiri. Ya, jadi manusia itu berbeda dengan hewan, adalah salah satunya berpikir kritis. Coba hewan, bisa nggak hewan menolak ketika digunakan untuk melakukan kejahatan? Bisa nggak hewan menolak digunakan untuk menyerang orang? Padahal orangnya baik, misalnya. Nggak bisa. Walaupun ada kisah-kisah, cerita-cerita dimasukkan kandang singa, tapi singanya tidak makan dia, dimasukkan kandang anjing, anjingnya bisa jinak sama dia. Itu, iya kisah-kisah itu ada. Oke lah. Tapi mungkin kisah-kisahnya nggak segitunya ya. Umumnya kan nggak begitu.
Pada umumnya hewan kalau disuruh menyerang manusia, ya menyerang. Disuruh menghabisi manusia, ya dihabisi manusianya. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan berpikir kritis. Nggak ada, dia nggak ada kemampuan dia untuk berpikir kritis, mengkritik sesuatu itu nggak ada. Manusia punya kemampuan berpikir kritis. Manusia menciptakan dan mengembangkan sarana. Simpanse menggunakan sarana ketika menggunakan alat ya, tongkat apa segala macam, dia menggunakan alat untuk berburu, untuk apa dia menggunakan alat. Tapi penggunaan alat pada simpanse berkembang nggak? Jutaan tahun simpanse menggunakan alat yang sama, teknologi yang sama, tidak berkembang. Simpanse tidak punya mitos. Manusia punya mitos. Manusia bisa jutaan orang berkumpul di Monas gitu ya. Di sekitar Monas atau di Jakarta lah. Ya, bisa berkumpul jutaan orang loh di Jakarta itu di jalan raya itu jutaan orang loh yang berpergian di Jakarta. Puluhan juta orang berpergian di Jakarta dan sekitarnya dari wilayah pinggiran Jakarta ke dalam ke wilayah pusat kota, dari pusat kota keluar ke pinggiran berjalan nyaris tidak ada kekacauan atau ya tidak sangat kacau lah. Tapi coba jutaan ekor simpanse ditaruh di Jakarta, nggak ada manusia, jutaan ekor simpanse ditaruh di pusat kota Jakarta. Di Monas sekitarnya jutaan ekor, ributnya itu luar biasa, akan saling bunuhnya itu luar biasa, saling bunuh pasti, mereka berebut makanan, pasti berebut makanan, dan seterusnya. Tapi manusia bisa nggak begitu? Bisa untuk tidak begitu, tidak ya berebutan. Ketika kita memesan makanan di rumah makan, kita nggak berebut makanan sama orang lain. Sedangkan kalau kucing ya atau anjing kita kasih makan, kadang dia berebutan. Cuman ada segumpal daging gitu dilempar. Kucingnya rebutan, anjingnya rebutan. Kenapa bisa begitu? Manusia ada sepiring makanan di atas meja, bukan dia yang pesan. Nggak akan diambil. Oh ternyata dia yang pesan, baru diambil. Ini pesanan saya, oke, saya ambil, saya makan. Pesanan saya, bukan pesanan orang. Oh ini pesanan orang yang di depan saya. Kalau di warung bakso yang mejanya cuman seberapa dan itu kumpul-kumpul orang tidak saling kenal kan, gimana? Sama-sama mau makan bakso, pesannya sama. Yang datang duluan misalnya punya siapa? Punya orang, bukan punya kita. Apakah kita rebutan sama dia? Enggak kan? Karena kita punya keyakinan bahwa giliran kita akan ada. Tapi simpanse nggak kenal itu, nggak tahu ini. Kucing nggak akan tahu itu. Kita kasih makan ini kucing 2 ekor, kita kasih makannya yang satu tidak yakin dan tidak percaya bahwa dia akan dikasih. Dia harus berebut. That's all. Kalau nggak berebut nggak mungkin. Buat mereka begitu. Pola pikir mereka. Kenapa? Karena pikiran mereka adalah teknis. Teknis. Dia butuh makan, ada makanan, udah. Kita kan nggak gitu. Kita butuh makan, ada makanan, kita tahu caranya bagaimana supaya kita makan. Ada cara yang polite bagaimana kita makan. Ada tadi sudah memesan, sama-sama memesan, saya memesan, dia memesan, sudah datang mangkok 1. Berarti punya siapa nih yang duluan tadi? Oh punya yang di depan saya duluan. Ini dia dulu makan. Nggak saling kenal. Kenal nggak dengan tukang baksonya? Enggak. Gitu. Jadi manusia punya kemampuan untuk ya membuat suatu sistem sosial, suatu struktur sosial yang sangat luar biasa, rumit dibanding hewan.
izin koreksi Pak. Saya mencoba menseratakan antara insting, pengetahuan, pemahaman, dan pemikiran. Ini kalau saya seratakan itu insting Ya, itu ini paling dasar Pak. berpikir teknis itu insting. Jadi insting itu dasarnya ya Pak ya. Iya, Dia berpikir diperoleh teknis semua. Insting itu kan teknis. ya. Hmm. Sedangkan kalau pengetahuan itu dia ada di level di atasnya insting ya Pak ya, pengetahuan. Dia fondasinya dari berpikir. Pengetahuan itu lebih ke wawasan ya. Sementara kalau kita bicara di sini kan berpikir teknis, di atas berpikir teknis itu berpikir kreatif, lebih tinggi lagi adalah berpikir kritis. Ya, manusia satu-satunya makhluk Allah yang bisa berpikir kritis. Adapun itu suara siapa itu? Yang lagi eh apa namanya? Di atas jadi berpikir kritis itu di atas ya paling tinggi. Manusia adalah satu-satunya yang berpikir kritis. Kalau hewan, sebagian hewan berpikir kreatif, ya berpikir kreatif. Sedangkan apa manusia apa? Sedangkan keseluruhannya berpikir teknis. Berpikir teknis itu ya berpikir teknis hanya caranya ya cara minum bagaimana, cara makan, cara buang air bagaimana itu berpikir teknis itu berpikir teknis ya hidup itu sendiri. Bagaimana tumbuh, bagaimana bergerak, bagaimana kita berpindah dari satu tempat ke tempat lain, bagaimana keluar ruangan, masuk ruangan, itu satu berpikir teknis itu kayak gitu. Sedangkan berpikir kreatif, ya berpikir kreatif, mungkin insting bukan di atasnya bukan pengetahuan ya apa gitu loh. Kalau pengetahuan itu wawasan, konsep-konsep. Ini cangkir, ini buku, ini gawai, apa, ini HP, ini laptop, ini tumbler, ini gelas, ini apa dispenser dan sebagainya. Itu itu konsep-konsep itu pengetahuan. Hewan bisa dikasih tahu kalau itu adalah apa kaos kaki itu adalah sepatu bisa dikasih tahu hewan itu. Tapi hewan juga tidak bisa menggunakannya untuk kritis gitu. Untuk berpikir kritis. Karena dia nggak berpikir kritis. Misalnya dia kan nggak menciptakan apa-apa. Kalaupun dia menggunakan suatu teknologi, alat yang dia gunakan adalah alat yang ada pada alam. Batu, kayu, ranting, dahan ya. Kayu lah itu. Ranting, dahan itu kan seadanya. Tidak dibentuk-bentuk lah ranting dan dahannya itu. Tidak batu digunakan tapi enggak ya kayak enggak kayak kita. Batu masih sampai sekarang kan mereka begitu terus. Apakah evolusi berakhir? Enggak, evolusi masih berjalan. Tapi apakah evolusi itu ya evolusinya berjalan sangat lambat, tidak cepat, sangat lambat. Kita nggak tahu. Kira-kira begitu ya. Nah, terkait evolusi tambahan ya, Islam umat Islam ya, para sarjana Muslim itu punya 4 sikap ya, menerima begitu saja, menolak begitu saja, pengecualian Adam dan pengecualian manusia. Pengecualian Adam dengan pengecualian manusia itu dua hal yang berbeda. Nanti bisa dipelajari lagi, ada bukunya. Kita masih ada 2 pertemuan ya. Yang satu membahas wahdatul wujud ya. Kemudian yang kedua yang ya Ibnu Arabi dan Ahmad Zafar. Kemudian kritik Nuruddin Araniri. Kemudian filsafat barat modern. Jadi dua pertemuan itu akan kita gabung jadi satu. Silakan ada lagi atau enggak?
Oh. Silakan teman-teman yang lainnya, barangkali mau ada yang ditanyakan. Halo, sekarang tanggal 4 ya. Tinggal Ayo teman-teman mau nanya, soalnya ini dasar loh buat nanti ke semester selanjutnya ya Pak ya. Dasar pemahaman dari semester selanjutnya ya Pak. Iya, nanti kita ketika filsafat ilmu eh, akan akan belajar juga ya akan berkaitan juga dari filsafat ke umum ya. Filsafat ilmu itu kan dari filsafat ini, dari studi filsafat pengantar. Apa itu? Bocoran UAS Pancasila, Pak. Apa itu kok ada gambar itu di grup? Oh, salah ini kayaknya salah kirim. Akhirnya Ah, kirim ya. Saya kira apa? Salah kirim itu di grup. salah kirim itu. Nah, saya UAS kok itu sekitar bulan apa, Pak? UAS ya Januari. Enggak, Januari, Pak. Oh, enggak. Januari, Pak ya. Ya, Januari. Jadi saya sudah boyong ketika UAS. Jadi makanya saya mencoba untuk mempercepat ya ini ya. Karena kalau saya ikuti sampai Januari kan saya jadi boyongnya lebih lama gitu. Jadi saya percepat aja perkuliahan sudah selesai. Nanti baru setelah setelah itu kita puas ya UAS seperti biasa. Siap, siap. Ini saya kode crosscoding terus sih. Bisa ini laptopnya yang kesulitan not responding apa sehingga sulit apa namanya untuk bisa gerak cepat itu sangat sulit itu karena laptopnya yang gangguan terus. Udah nggak ada lagi untuk UAS untuk filsafat sudah ya tapi Pancasila yang di Pancasila yang belum. Eh, Nanti kayaknya saya juga harus membuat soal untuk kampus yang lain juga yang di Jakarta. Ini perlu ya untuk nanti eh, ini
Oke. Di sini sudah nggak ada lagi? Sudah puas dengan ini ya, dengan sesi Ya kali ini? cukup, Pak. Mungkin ya cukup. Cukup ya? Ya. Nggak ada pertanyaan lagi ya. Kita udah tutup ya dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.